Di kehidupan modern yang penuh dengan tuntutan, kecepatan, dan ketidakpastian, tidak sedikit dari kita yang terjebak dalam pusaran depresi, stres, dan kecemasan. Tekanan dari pekerjaan, masalah keluarga, kesepian, serta ketidakmampuan menghadapi kegagalan, membuat jiwa seolah kehilangan tempat berteduh. Di balik senyum yang ditampilkan ke dunia luar, tak jarang hati merasa lelah, cemas, bahkan hampa. Ini adalah realita yang dialami banyak orang, baik tua maupun muda. Namun, sebelum kita tenggelam dalam keputusasaan, penting untuk menyadari bahwa penderitaan adalah bagian alami dari hidup. Tidak ada seorang pun yang hidup tanpa masalah. Yang membedakan hanyalah bagaimana kita memahami dan merespons penderitaan itu. Dalam ajaran Buddha, penderitaan bukanlah akhir, melainkan pintu menuju kebijaksanaan dan pembebasan. Kesadaran akan penderitaan justru menjadi awal dari jalan menuju kedamaian sejati. Ajaran Buddha tidak memberikan solusi instan, tetapi menawarkan jalan yang membebaskan. Dengan menyelami ajarannya yang penuh makna, seseorang diajak untuk mengenali akar dari penderitaan dan belajar melepaskannya. Dalam Buddhisme, penyembuhan tidak hanya bersifat fisik atau psikologis, tapi juga spiritual, menyentuh lapisan terdalam dari batin manusia. Dalam video ini, Raki Tua akan mengupas bagaimana ajaran Buddha memberikan pendekatan yang lembut, namun dalam, untuk mengatasi depresi, stres, dan kecemasan. Mari selami pemahaman yang sangat berharga ini, temukan cahaya harapan, makna hidup, dan kekuatan untuk bangkit kembali, bukan dengan menolak kenyataan, tetapi dengan memeluknya sepenuh hati. Ajaran penuh makna untuk mengatasi depresi, stres, dan kecemasan. Pertama, mengendalikan pikiran liar, menyadari bahwa pikiran bukanlah fakta. Pikiran adalah ladang yang sangat subur. Ia bisa menumbuhkan kedamaian jika dijaga dengan baik, tetapi juga bisa menumbuhkan penderitaan bila dibiarkan tumbuh liar. Dalam Dhammapada, Sang Buddha bersabda, segala sesuatu didahului oleh pikiran, dibimbing oleh pikiran, dibentuk oleh pikiran. Bila seseorang berbicara atau bertindak dengan pikiran yang bersih, kebahagiaan akan mengikutinya seperti bayangan yang tidak pernah meninggalkan tubuh. Sebaliknya, jika kita membiarkan pikiran berkeliaran tanpa kesadaran, ia bisa menjadi akar dari depresi, stres, dan kecemasan. Saat kita berada dalam pusaran kecemasan, seringkali yang membuat kita menderita bukanlah situasi nyata, melainkan cerita-cerita yang dibentuk oleh pikiran sendiri. Kita membayangkan kegagalan yang belum terjadi, menciptakan ketakutan yang belum tentu nyata, atau mengulang-ulang kesalahan masa lalu hingga kita lupa bahwa kita hidup di saat ini. Pikiran seperti ini bagaikan awan tebal yang menutupi sinar matahari, padahal langit batin kita sejatinya cerah. Ajaran Buddha mengajarkan pentingnya sati, perhatian penuh, untuk mengenali sifat pikiran. Kita diajak untuk menjadi pengamat pikiran, bukan budaknya. Ketika muncul pikiran negatif, kita tidak harus menolak atau menuruti, tetapi cukup menyadarinya. Ini hanya pikiran. Seperti awan di langit, pikiran akan datang dan pergi. Dengan menyadari itu, kita tidak tenggelam dalam badai batin. Buddha mengingatkan bahwa pikiran sangat kuat, tetapi juga bisa dilatih. Seperti binatang liar yang bisa dijinakkan, pikiran yang liar bisa diarahkan menuju kedamaian jika kita melatihnya dengan sabar dan penuh cinta kasih. Meditasi adalah salah satu cara yang diajarkan untuk menenangkan gelombang pikiran. Tetapi bahkan hanya dengan menyadari napas selama 1 menit pun, kita sudah mulai melatih kebebasan dari pikiran yang menggila. Ketika kita menyadari bahwa pikiran bukanlah kebenaran mutlak, kita mulai memiliki ruang.
Ruang itu adalah tempat lahirnya kebijaksanaan dan ketenangan. Kita bisa mulai bertanya, apakah pikiran ini membawa manfaat? Apakah ini menumbuhkan damai atau penderitaan? Pertanyaan-pertanyaan itu membantu kita memilah pikiran mana yang layak dipelihara, dan mana yang sebaiknya dilepaskan dengan welas asih. Inilah kebebasan batin yang diajarkan oleh Buddha, bukan menghapus semua pikiran, tetapi tidak lagi dikuasai oleh pikiran. Kita tidak bisa mencegah burung terbang di atas kepala, tetapi kita bisa mencegahnya membuat sarang di pikiran kita. Dan saat pikiran liar mulai datang, kita belajar untuk tersenyum, menyadarinya, lalu melepaskannya dengan damai. Dengan begitu, satu persatu, penderitaan pun mulai surut. Kedua, memahami hukum ketidakkekalan. Buddha mengajarkan bahwa ketidakkekalan, anicca, adalah salah satu dari 3 karakteristik utama kehidupan, bersama dengan dukkha, penderitaan, dan anatta, tanpa inti diri. Anicca mengajarkan bahwa segala sesuatu yang muncul akan mengalami perubahan, dan akhirnya lenyap. Tidak ada satupun yang tetap, baik tubuh, emosi, pikiran, keberuntungan, maupun penderitaan. Bahkan gunung yang kokoh pun perlahan terkikis oleh waktu. Maka, berpegang pada sesuatu yang tidak kekal adalah akar kegelisahan. Ketika kita sedang dilanda depresi, pikiran mudah membisikkan ilusi. Dunia seolah berhenti, gelap, dan tidak ada jalan keluar. Namun ajaran Buddha menuntun kita untuk melihat langsung sifat sementara dari segala hal, termasuk rasa sakit yang saat ini membelenggu hati kita. Setiap emosi, bahkan yang paling kelam, sesungguhnya hanya seperti awan hitam, tampak pekat, namun akan berlalu ketika angin perubahan datang. Memahami anicca bukan berarti menyangkal rasa sakit, tetapi mengubah cara kita menghadapinya. Daripada melawan atau tenggelam dalam perasaan buruk, kita diajak untuk mengamati perasaan itu dengan sadar. Ini hanyalah kondisi batin yang sedang lewat. Dengan sikap ini, batin menjadi lebih longgar. Kita tidak lagi menganggap penderitaan sebagai identitas, melainkan sebagai fenomena sementara yang muncul karena sebab-sebab tertentu, dan akan sirna ketika sebabnya lenyap. Dalam Samyutta Nikaya, Buddha bersabda, apapun yang bersifat terkondisi adalah tidak kekal. Apapun yang tidak kekal adalah dukkha. Namun ia juga mengajarkan harapan yang mendalam. Karena penderitaan berasal dari sebab, maka penderitaan bisa diakhiri. Dan itu dimulai dengan mengerti bahwa keadaan batin yang berat ini bukan selamanya. Seperti hujan deras yang membawa banjir, tetapi kemudian mengering, begitu juga batin yang hari ini penuh badai akan kembali tenang jika kita tidak melekat padanya. Maka, saat badai datang, entah berupa rasa cemas, putus asa, atau beban hati yang berat, cobalah duduk diam sejenak, dan bisikkan dalam hati. Ini pun akan berlalu. Kata-kata sederhana ini bukan sekadar kalimat penghibur, tapi kebenaran mendalam dari ajaran Buddha. Dan saat kita hidup dalam kesadaran akan perubahan ini, kita mulai membebaskan diri dari belenggu rasa putus asa. Kita tidak perlu menunggu dunia berubah. Cukup sadari bahwa segala yang ada, termasuk rasa sakit hari ini, tidak akan bertahan selamanya. Ketiga, melatih keseimbangan batin, menerima hidup apa adanya. Dalam ajaran Buddha, kehidupan duniawi digambarkan bagaikan ombak di lautan, naik dan turun, silih berganti. 8 belenggu duniawi, Atha Loka Dhamma, yaitu suka dan duka,
pujian dan celaan, keuntungan dan kerugian, ketenaran dan kehinaan, adalah hukum alam yang tidak dapat dihindari siapapun. Bahkan Buddha sendiri tidak luput dari celaan, fitnah, dan kesulitan, meskipun telah mencapai pencerahan. Maka, kita pun tidak akan pernah bisa menghindari gelombang kehidupan, namun kita bisa belajar berdiri stabil di atasnya. Ketika batin tidak dilatih untuk seimbang, kita cenderung larut dalam penderitaan dan menciptakan penderitaan tambahan. Depresi, stres, dan kecemasan sering muncul karena kita tidak menerima kenyataan hidup yang berubah-ubah. Kita ingin semua selalu berjalan sesuai harapan, padahal kenyataan tidak bisa dikendalikan sepenuhnya. Inilah mengapa Buddha mengajarkan jalan tengah, tidak melekat saat senang, tidak menolak saat sedih. Kita dilatih untuk hadir sepenuhnya, apapun kondisinya. Seringkali saat stres dan cemas, muncul pertanyaan menyakitkan dalam hati, mengapa harus aku yang mengalami semua ini? Namun, melalui kebijaksanaan Buddha, kita diajak mengganti pertanyaan itu menjadi, bagaimana aku bisa berjalan bijak melewati ini? Dengan menyadari bahwa penderitaan adalah bagian dari keberadaan semua makhluk, kita menumbuhkan karuna, welas asih, dan mudita, simpati bahagia. Bukan untuk membandingkan, tetapi untuk menyadari bahwa kita tidak sendiri, bahwa penderitaan bukan kegagalan, tetapi bagian dari proses tumbuhnya kebijaksanaan. Melatih keseimbangan batin berarti belajar tidak reaktif terhadap keadaan, tetapi menanggapinya dengan penuh kesadaran. Saat kita mampu melihat keadaan sulit bukan sebagai musuh, tetapi sebagai guru, maka batin menjadi lebih kuat. Disinilah praktik UPK, keseimbangan batin, menjadi penting. Dalam Metta Sutta, disebutkan bahwa seseorang yang memiliki batin damai dan seimbang, tidak akan mudah terguncang meski dunia di sekelilingnya berubah-ubah. Menerima hidup apa adanya bukan sikap pasrah tanpa arah, melainkan keberanian untuk menghadapi kenyataan tanpa membenci, tanpa melekat. Dalam menerima, kita berhenti melawan gelombang, dan mulai belajar berselancar di atasnya. Keseimbangan batin tidak lahir dari dunia yang sempurna, tapi dari hati yang bisa melihat semuanya, baik dan buruk, sebagai bagian dari perjalanan menuju pencerahan. Maka, ketika gelap datang, kita tidak perlu takut, karena cahaya tidak pernah benar-benar padam bagi mereka yang menjaga api kesadaran di dalam. Keempat, melakukan banyak kebajikan. Buddha mengajarkan bahwa karma bukanlah sistem hukuman atau ganjaran dari kekuatan luar, melainkan hukum sebab dan akibat yang bekerja di dalam batin. Setiap pikiran, ucapan, dan tindakan yang kita lakukan akan meninggalkan jejak, menciptakan kondisi yang akan kita alami di masa mendatang. Pikiran baik melahirkan kebahagiaan, pikiran buruk membawa penderitaan. Maka, ketika batin kita dilanda kegelapan seperti depresi atau kecemasan, Buddha mengajarkan satu jalan praktis, menumbuhkan cahaya dengan berbuat kebajikan. Seringkali ketika seseorang tenggelam dalam depresi, ia menjadi pusat dari dunianya sendiri. Semua terasa sempit, tertutup, dan berat. Dalam kondisi seperti ini, ajaran Buddha menyarankan untuk membalik arah batin, dari memikirkan diri terus-menerus, menjadi membuka hati kepada sesama makhluk. Ini bukan sekadar pelarian, melainkan proses menyembuhkan melalui tindakan penuh cinta kasih dan kepedulian. Kebajikan adalah pupuk batin yang menyuburkan harapan dan membasmi gulma keputusasaan. Kebajikan tidak selalu harus besar atau mahal. Buddha mengajarkan bahwa niat baik yang tulus sudah merupakan karma baik yang sangat berharga. Memberi makan burung di pagi hari, membantu orang tua menyeberang jalan,
menyumbangkan pakaian yang tak terpakai, bahkan hanya mendoakan seseorang dengan tulus, semua itu adalah benih yang akan berbuah manis. Dalam Anguttara Nikaya, Buddha bersabda, seperti api kecil yang menyala di malam gelap, perbuatan baik sekecil apapun mampu menerangi batin yang sedang dilingkupi kegelapan. Dengan melakukan kebajikan secara rutin, kita sebenarnya sedang mengalihkan perhatian dari penderitaan menuju tindakan bermakna. Saat kita membantu orang lain tersenyum, hati kita pun ikut hangat. Ini adalah proses alami. Ketika memberi, kita juga menerima. Kebajikan memperluas hati, membuka ruang baru dalam batin yang tadinya sempit oleh beban pikiran sendiri. Setiap tindakan baik adalah bukti bahwa hidup kita masih berarti, bahwa kita masih bisa menjadi penyebab kebahagiaan bagi makhluk lain. Buddha pernah berkata, kebajikan adalah pelindung dimanapun kau berada. Ketika kita hidup dengan niat baik, batin akan terasa ringan. Dan saat karma baik mulai berbuah, keadaan eksternal pun ikut berubah secara perlahan. Maka jika kamu sedang merasa hampa, kosong, atau terpuruk, mulailah dari hal sederhana. Lakukan satu kebajikan hari ini. Bukan untuk dipuji, bukan untuk dibalas, tapi untuk membiarkan cahaya kembali menyala di dalam dirimu sendiri. Kelima, hidup adalah saat ini, bukan bayang-bayang masa lalu atau masa depan. Salah satu akar terdalam dari depresi dan kecemasan adalah ketidakmampuan untuk hidup di saat ini. Pikiran kita terperangkap dalam masa lalu yang telah lewat, menyesali keputusan, mengulang kesalahan, menyimpan luka, atau sibuk membayangkan masa depan dengan kekhawatiran dan ketakutan yang belum tentu terjadi. Dalam ajaran Buddha, inilah bentuk penderitaan yang timbul dari ketidaktahuan. Kita terus memegang sesuatu yang sudah tidak ada, atau meraih sesuatu yang belum datang. Padahal, yang nyata hanyalah saat ini. Buddha mengajarkan bahwa saat ini adalah satu-satunya tempat di mana kehidupan benar-benar terjadi. Ketika kita hadir sepenuhnya di sini dan sekarang, kita membuka pintu untuk menyentuh kedamaian dan kejernihan batin. Dalam Dhammapada, Sang Buddha bersabda, jangan tinggal di masa lalu, jangan bermimpi tentang masa depan. Pusatkan pikiran di masa kini. Ini bukan hanya nasihat sederhana, tetapi undangan untuk bebas. Karena masa lalu tidak bisa diubah, dan masa depan belum tentu datang seperti yang kita khawatirkan, maka menggenggam keduanya hanya menambah beban yang tidak perlu. Melepaskan bukan berarti menyerah atau acuh tak acuh terhadap hidup. Melepaskan berarti melepaskan beban yang tak bisa kita ubah, agar kita bisa benar-benar hadir untuk hal-hal yang bisa kita rawat sekarang. Napas yang lembut, langkah yang sadar, senyum yang tulus, atau kehadiran untuk orang yang kita cintai. Seperti seseorang yang menaruh karung berat dari punggungnya, batin pun menjadi lebih ringan ketika kita belajar memaafkan, merelakan, dan menerima. Inilah jalan pembebasan sejati. Dalam praktik meditasi Buddhis, kita terus-menerus melatih pikiran untuk kembali ke saat ini. Saat pikiran melayang ke masa lalu atau masa depan, kita membimbingnya lembut kembali ke napas, ke tubuh, ke suara burung, ke detik ini. Kita belajar menyadari bahwa hidup tidak bisa dijalani di tempat lain selain saat ini. Dengan begitu, kita berhenti menambahi luka yang sudah lewat atau menciptakan ketakutan yang belum terjadi. Kita menjadi lebih hadir, lebih damai, dan lebih selaras dengan kehidupan. Maka, ketika kamu merasa cemas, tertekan, atau depresi, cobalah berhenti sejenak. Ambil napas perlahan.
Rasakan tubuhmu, dengarkan suara di sekitarmu. Hadir di sini, lalu bisikkan pada hatimu sendiri. Aku tidak harus membawa semua ini. Aku tidak harus menanggung apa yang sudah berlalu atau belum terjadi. Aku hanya perlu hadir di sini, sekarang. Inilah kebijaksanaan Buddha yang membebaskan. Saat ini cukup, dan dalam saat ini, kita bisa mulai sembuh. Kelima cara ini bukan sekadar metode untuk merasa lebih baik, tetapi jalan untuk hidup dengan lebih sadar. Depresi, stres, dan kecemasan bukan tanda kelemahan, melainkan undangan untuk kembali mengenal diri, memahami batin, dan menyentuh kebijaksanaan sejati. Buddha tidak datang untuk menyelamatkan kita dari dunia, tetapi membimbing kita agar bebas dari penderitaan di tengah dunia. Jalan itu bisa dimulai dengan satu langkah kecil hari ini. Menarik napas, menyadari pikiran, menebar kebajikan, dan menerima hidup apa adanya. Jika kamu merasa lelah, izinkan diri berhenti sejenak, duduk hening, dan ingat. Segala sesuatu akan berlalu. Namun damai yang kau latih hari ini, akan menjadi pelita dalam gelap. Semoga video ini bermanfaat, dan semoga semua makhluk hidup berbahagia.